Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu di dalam perlindungannya. Perkenalkan, saya Adlikani Basaman selaku Ketua Tim Audit yang akan menjadi pembimbing kegiatan audit selama 17 hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih untuk Ibu Maya Rizkiana selaku Top Manager dan Ibu Alifatun Nafiah selaku Supervisor dari PT Kideco Jaya Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan audit hari ini yang bertepatan pada tanggal 5 September tahun 2021. Sebelumnya saya di sini bersama dua tim ahli. Saya persilahkan untuk tim ahli memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Bapak Adlikani selaku Ketua Tim Auditor. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Oktaviani. Di sini saya sebagai tim ahli udara yang bertugas untuk mengaudit bagian emisi udara dari perusahaan PT Kideco Jaya Agung. Perkenalkan, saya Muhammad Tasyatun Abdi Gumbira. Di sini saya sebagai tim ahli air bertugas untuk mengaudit bagian air dari perusahaan PT Kideco Jaya Agung. Baik, kita sudah mengenal tim ahli yang akan melaksanakan audit pada hari ini. Sekarang saya ingin menyampaikan maksud dari kegiatan audit hari ini, yaitu pertama, untuk mengevaluasi hasil identifikasi risiko, serta pengelolaan risiko dan melakukan penilaian terhadap ketidaktaatan pengelolaan lingkungan PT Kideco Jaya Agung. Singkatnya, agenda kegiatan audit hari ini akan dimulai dengan pengumpulan bukti berupa pemeriksaan di lapangan dan wawancara, lalu evaluasi dan terakhir penutupan. Lingkup topik yang akan dievaluasi yaitu mengenai penggunaan serta kualitas limbah air dan udara yang dihasilkan dari proses produksi PT Kideco Jaya Agung. Tentunya dengan dasar hukum PP nomor 22 tahun 2021, UU nomor 7 tahun 2004, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003, dan PP nomor 82 tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya saya sebagai Ketua Tim Auditor beserta tim ahli akan melakukan proses wawancara sebagai pengumpulan bukti. Wawancara akan dilakukan oleh tim auditor. Kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk PT Kideco Jaya Agung mengenai emisi udara dan kualitas air limbah. Saya langsung saja persilahkan untuk tim ahli mulai dengan pertanyaan pertama. Baik, saya akan mulai pertanyaan pertama untuk wawancara kali ini. Pada kegiatan penambangan batu bara sendiri itu menghasilkan emisi udara. Apakah kegiatan dari PT Kideco Jaya Agung memastikan bahwa emisi udara yang dihasilkan tidak melebihi batas baku mutu yang ditetapkan? Baik, saya Alifa selaku supervisor izin menjawab pertanyaan dari Ibu Dia. Sebagaimana yang kita ketahui, kualitas udara merupakan komponen penting dalam sebuah lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kami memahami bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjaga parameter kualitas udara dalam batas standar di seluruh area operasi. Kami juga melakukan upaya untuk mengendalikan emisi pencemar yang dihasilkan, khususnya untuk parameter debu. Dikarenakan pembentukan debu kan sangat melekat pada kegiatan operasional batubara. Maka dari itu kami melakukan upaya untuk meminimalkannya. Seperti saat mengangkut batubara, kami menutupinya dengan terpal dan kami secara rutin menyemprotkan air ke jalan raya untuk menekan tingkat debu. Selain itu, juga kami memantau berbagai parameter kualitas udara secara berkala. Dari parameter yang dipantau, dari semua sumber emisi sudah sesuai dengan parameter yang berlaku. Baku mutu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 164 Ayat 2. Adapun parameter kualitas udara yang kami pantau yaitu parameter SO2, CO, NOx, debu, NH3, dan kebisingan. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Ifah. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah perusahaan PT Kideco Jaya Agung melaporkan hasil pemantauan pengendalian polusi udara kepada badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab? Baik Ibu, terima kasih. Benar, kami melaporkan hasil pemantauan pengendalian polusi udara
kepada badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 188 dari hasil pengukuran udara ambien yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, tim ahli air. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia. Saya Muhammad Taskia selaku tim ahli bagian air. Ingin bertanya, apakah PT Kideko ini sudah memiliki izin untuk menggunakan sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum atau dari pemerintah daerah tingkat 1 setempat? Dan bagaimana keadaannya? Terima kasih. Baik, untuk kebutuhan air pada PT Kideko ini diperoleh dari air hujan yang ditampung pada kolam endapan dan juga dari air permukaan. Nah, hal ini sesuai dengan surat izin pengambilan air ataupun SIPA dari pemerintah Kabupaten Pasir. Sampai dengan akhir periode pelaporan ini, PT Kideko telah memiliki kurang lebih 9 SIPA untuk pengambilan air dari Sungai Samuranggau dan Sungai Biru. Kemudian pada akhir proses pelaporan pun, PT Kideko mengoperasikan kurang lebih 39 kolam sedimen dengan kapasitas kurang lebih 4 juta meter kubik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, lalu bila PT Kideko Jaya Agung ini menggunakan air dalam jumlah besar, apakah organisasi memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1 setempat? Dalam hidup yang mencukup dalamnya, yaitu pemanfaatan sumber daya air dengan baik dan sesuai dengan aturan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Baik, terima kasih. Lanjut. Jika organisasi memiliki izin untuk menggunakan sumber daya air, apakah organisasi memastikan diri untuk mengambil bagian dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan peningkatan kesejahteraan komunitas di sekitarnya? Kami telah melakukan beberapa aktivitas terkait konservasi air, yaitu dalam bentuk pengurangan penggunaan air dan juga mendaur ulang air tersebut untuk kebutuhan lain dalam kegiatan tambang. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat di sekitar lokasi tambang, kami pun berkomitmen untuk menyediakan air bersih pada masyarakat melalui pengembangan fasilitas instalasi pengolahan air. Hingga akhir tahun 2020 ini, program air bersih tersebut telah memberikan banyak manfaat pada masyarakat yang sebelumnya harus mengandalkan air sungai untuk konsumsi dan kebutuhan kebersihan lainnya. Pandemi COVID-19 ini juga telah menjadi pembelajaran bagi kebersihan bersama, bahwa suatu kebutuhan yang berarti akses mendapatkan air bersih itu merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Berarti sudah mengambil bagian untuk masyarakat sekitar ya, kegiatan. Nah, selanjutnya, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan tentang sumber daya air. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang pengelolaan air limbah cair. Nah, apakah PT Kideko Jaya Agung melakukan pengelolaan dan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatannya? Baik, untuk pengolahan air limbah dari area pertambangan pun sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Olahan air limbah ini juga dialirkan ke kolam pengendap untuk memenuhi baku mutu dan sesuai ketika dilepaskan ke badan air. Tahapan awalnya yaitu dengan melakukan kajian pola aliran permukaan yang masuk ke areal tambang. Kajian dimaksudkan untuk menetapkan titik penatatan. Nah, titik penatatan ini yang selanjutnya air limbah tersebut akan dibuang ke lingkungan. Kurang lebih saat ini terdapat 23 titik penatatan yang semuanya sudah mendapatkan izin pembuangan air limbah atau IPAL dari Bupati Pasir. Hingga saat ini pun kami tidak menerima laporan adanya dugaan pencemaran air di badan sungai dan area yang dilindungi. Jika seperti itu, organisasi menghasilkan limbah cair dari kegiatannya, apakah konsentrasi polutan dari limbah cair tersebut berada dalam batasan baku mutu yang ditetapkan? Lalu selain itu juga, untuk memastikan penataan terhadap standar yang ditetapkan,
Apakah PT Kideko Jaya Agung memeriksa kualitas limbah cairnya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap bulan? Lalu dijabarkan mengenai kebijakan yang diambil dalam pengolahan air limbah ini. Baik, untuk air limbah sendiri itu dibuang melalui setiap lokasi titik penatan sudah dilakukan di laboratorium eksternal setiap 1 bulan sekali. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa air limbah yang dibuang tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai pemerintah nomor 22 tahun 2021 pada pasal 113 ayat 1. Kemudian kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga saat ini adalah mempersiapkan dahulu fasilitas pengolahan air limbah dan kemudian meminta izin pembuangan air limbah ke bupati. Kemudian setelah semua fasilitas dan izin yang diperoleh, baru fasilitas tersebut dapat dioperasikan sebagai sarana pengolahan air limbah. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Nah, apabila kegiatan usaha PT Kideko Jaya Agung ini melakukan pembuangan air limbah ke dalam badan air atau sumber daya air, apakah organisasi telah memperoleh izin tertulis dari pemerintahan daerah tingkat 2 sebelum melakukan kegiatan pembuangan tersebut? Sebelum kegiatan pembuangan tersebut, kami sudah memiliki izin dari perintah daerah dan juga kami pun memiliki rencana pengolahan air limbah yang dihasilkan, yaitu pemanfaatan kembali air limbah dan sebelum dibuang pun ke badan sungai telah melewati proses pengendapan terlebih dahulu agar tidak mencemari sungai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Maya. Mungkin pertanyaan dari saya selaku tim ahli air sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada KTA. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab. Sudah kami dapatkan semua bukti dari audit yang kami butuhkan. Terima kasih untuk Ibu Maya dan Ibu Ifah atas kerjasamanya sehingga audit ini berjalan dengan lancar, khususnya sesi tanya jawab yang baru saja dilakukan. Di sini saya ingin mengevaluasi hasil temuan yang sudah kami bincang. Yang pertama, berdasarkan sustainability report terbaru dan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa PT Desa Jaya peduli akan kelestarian lingkungan, di mana terdapat ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Pertama, untuk emisi udara yang dihasilkan dari seluruh proses kegiatan PT Kideco, diketahui bahwa emisi yang dihasilkan masih di bawah baku mutu sesuai PP nomor 22 tahun 2021 pasal 164 ayat 2, di mana kandungan SO2, CO, NOx, debu, NH3, kebisingan masih di bawah baku mutu, sehingga aman untuk dilepaskan ke udara ambien. Lalu dapat diketahui bahwa terdapat komitmen PT Kideco dalam menjaga kualitas udara berupa pemantauan pengendalian polusi udara dengan mengukur udara ambien setiap 6 bulan sekali, sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 ayat 188. Yang kemudian laporan pemantauan tersebut diserahkan kepada badan pemerintah terkait kualitas udara. Selanjutnya untuk penggunaan sumber daya air. Berkenaan dengan perizinan, dikatakan bahwa PT Kideco sudah memiliki 9 izin SIPA dari pemerintah Kabupaten Pasir untuk mengelola Sungai Samurangau dan Sungai Biu. Selain itu, PT Kideco pun melakukan beberapa upaya konservasi air untuk menjaga stabilitas ekosistem lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan seperti pengurangan penggunaan air dan juga mendaur ulang air untuk kebutuhan lain. Selain itu, PT Kideco pun melakukan upaya untuk mensejahterakan penduduk sekitar dengan membuat pengolahan air bersih agar penduduk sekitar mendapatkan air bersih. Setelah itu, mengenai limbah cair yang dihasilkan pun dapat dikatakan terdapat pengolahan sehingga air limbah aman untuk dibuang ke lingkungan. Tercatat dari hasil pengumpulan bukti audit sudah ada 23 titik penataan yang sudah mendapatkan izin IPAL oleh Bupati Pasir. Keberadaan IPAL tersebut membuat kualitas air limbah sudah memenuhi PP nomor 22 tahun 2021 pasal 133 ayat 1. Hal itu didapat dari pengujian air limbah setiap 1 bulan sekali. Sekian untuk proses audit lingkungan PT Kideco Jaya Agung ini. Saya ingin berterima kasih banyak untuk Ibu Maya dan Ibu Ifah
atas kerjasamanya sehingga audit ini berjalan dengan lancar. Lalu untuk semua agenda pun sudah terlaksana dan tujuan kami pada audit hari ini sudah tercapai semua. Saya akhiri kegiatan audit pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih. Saya bersama tim ahli izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.